dan rekan saya, Kevin Adi Saskia. Kami akan menyampaikan berita seputar Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah kami rangkum dalam Halo Polsri. Berita kali ini datang dari kampus Politeknik Negeri Sriwijaya yang tengah melakukan renovasi Masjid At-Turaiki. Berikut liputannya. Politeknik Negeri Sriwijaya telah melakukan renovasi Masjid At-Turaiki pada bulan November 2020. Renovasi ini dilakukan dengan tujuan memperluas ruangan masjid sehingga dapat menampung lebih banyak jamaah. Renovasi ini juga dibantu dengan mahasiswa teknik sipil sebagai bagian dari praktikum mereka dengan mempraktikkan teori ke lapangan. Menurut Bapak Fikri selaku pengawas Masjid At-Turaiki, renovasi ini yang diperkirakan akan selesai dalam 1,5 tahun ke depan, dilakukan untuk pengembangan masjid agar lebih luas, sehingga dapat menampung lebih banyak jamaah, pelaksanaan kegiatan islami, dan dapat menunjang kenyamanan dalam beribadah. Menurut jamaah Masjid At-Turaiki, renovasi ini dapat meningkatkan kualitas ibadah dan daya tampung akan meningkat. Diharapkan, masjid ini akan menunjang kereligiusan mahasiswa dalam beribadah. Halo rekan-rekan mahasiswa, saat ini saya sedang berada di depan Masjid At-Turaiki Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan saat ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber dari jamaah Masjid At-Turaiki Politeknik Negeri Sriwijaya. Baiklah Kak, jadi di sini saya akan mewawancarai Kakak. Boleh perkenalan dulu Kak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra. Saya dari jurusan Manajemen Informatika, Prodi D3 Manajemen Informatika. Dan saya sekarang diamanahkan menjadi takmir Masjid At-Turaiki di Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi begini Kak, menurut Kakak, apakah pembangunan masjid ini mengganggu proses beribadah di Masjid At-Turaiki ini? Saya pikir tidak terlalu mengganggu karena toleransinya juga cukup tinggi. Karena sebelum azan, biasanya itu 5 menit sebelum azan, proses pengerjaan masjid ini dihentikan. Jadi menurut saya ini tidak terlalu mengganggu. Kemudian bagaimana sih Kak kebersihan Masjid At-Turaiki ini selama proses renovasinya ini? Kalau dari segi kebersihan tentu saja ya tidak bersih seperti biasanya, karena tentunya ada tanah atau batu-batu yang masuk ke Masjid At-Turaiki. Ya tentunya kita harus mengadaptasi untuk kebaikan Masjid At-Turaiki juga. Jadi kita harus lebih membersihkannya di waktu yang lebih ekstra. Jadi kita juga harus memberikan waktu yang lebih untuk membersihkan Masjid At-Turaiki. Bagaimana Kak perasaan Kakak dengan adanya pembangunan Masjid At-Turaiki ini? Tentu saja sangat senang karena dengan ada wacana akan dibangun. Nah, nanti akan kualitas suasana Masjid At-Turaiki akan juga bisa menampung jamaah dengan yang lebih baik, dan juga nantinya jamaah akan lebih nyaman untuk beribadah di Masjid At-Turaiki. Terakhir nih Kak, gimana sih menurut Kakak harapan Kakak ke depannya buat Masjid At-Turaiki ini? Harapannya Masjid At-Turaiki tetap menjadi masjid kampus yang dapat menjadi sarana untuk menunjang religius dari setiap mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, baiklah. Terima kasih Kak atas waktunya. Ya, Baiklah, saya sekarang Stiningrum dari Politeknik Negeri Sriwijaya melaporkan. Kembali ke studio. Mahasiswa jurusan Teknik Sipil yang terdiri dari semester 3 dan semester 5 juga ikut andil dalam renovasi Masjid At-Turaiki. Dengan latar belakang salah satu mata kuliah semester sebelumnya yang belum sempat dipraktekkan. Renovasi ini menjadi kesempatan bagi para mahasiswa jurusan Teknik Sipil untuk turun langsung ke lapangan. Di sisi lain juga, bagi para mahasiswa, mereka cukup senang dan mendapat pengalaman yang baru yang akan menjadi bekal bagi mereka ke depannya. Rekan mahasiswa, saat ini saya sedang bersama narasumber kita, yaitu salah satu mahasiswa jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya yang terlibat dalam proses renovasi Masjid At-Turaiki Politeknik Negeri Sriwijaya. Siang Kak. Siang. Minta waktunya sebentar boleh? Boleh. Silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahreri Atansa dari jurusan Teknik Sipil, program studi D3 Teknik Sipil. Apa sih Kak tujuan dari direnovasinya Masjid At-Turaiki? Oh, kalau untuk tujuannya itu yang pertama, yang pasti untuk memperluas masjid supaya
dan diharapkan bisa menampung banyak jamaah lagi. Saya dengar-dengar kakak nih terlibat dalam proses renovasi ya. Ya. Dari semester berapa aja dan mengapa tuh kakak terlibat dalam proses renovasi? Oh. Kalau itu untuk semester yang terlibat itu semester 3 dan semester 5. Mengapa? Karena kemarin pada saat sebelum pandemi itu mata kuliah dari teknik sipil, salah satu teknik sipil itu ada yang tidak dipraktikkan. Jadi dosennya itu meminta kami untuk terjun langsung ke lapangan. Jadi untuk mengikuti renovasi Masjid At-Tariqi. Bagaimana sih perasaan kakak bisa terlibat dalam proses renovasi itu? Yang pertama sih itu sangat senang ya. Karena dari kita bisa mengikuti renovasi tersebut, kami mahasiswa dan mahasiswi teknik sipil ini dapat banyak pengalaman baru. Jadi bisa menjadi bekal kami untuk kedepannya nanti. Ya. Ada nggak sih kak kendala di dalam proses renovasi tersebut? Kalau untuk kendala, kalau dari mahasiswa dan mahasiswinya itu mungkin ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang kondisinya tidak berada di Palembang, masih berada di daerah masing-masing. Mungkin kendalanya baru itu kalau dari mahasiswa dan mahasiswinya. Dengan terlibatnya kakak dalam proses renovasi ini, apakah kakak merasa terbebani? Kalau untuk terbebani itu enggak ya. Soalnya kan ini juga salah satu bagian dari mata kuliah dari teknik sipil sendiri. Jadi mau nggak mau ya harus ikut andil dalam melakukannya. Pertanyaan terakhir nih kak, apa sih harapan kakak ke depannya setelah proses renovasi ini selesai? Harapannya untuk Masjid At-Tariqi ini supaya jamaah-jamaah yang ingin beribadah di sana lebih khusyuk lagi, lebih tertib lagi dalam ibadahnya, dan mungkin itu saja. Terima kasih kak atas waktunya. Ya. Demikianlah yang dapat saya laporkan. Saya Anissa Umi Hafizah, Muhammad Gufron, UKM WPS melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Halo Polsri edisi kali ini. Untuk melihat berita seputar Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya, dapat mengunjungi Instagram kami di @ukmwps.polsri dan channel YouTube kami di LPM-WPS. Dan dapat mengunjungi di website kami di www.ukm-wps.polsri.ac.id. Saya Lisa Zahra dan Kevi Agi Saskia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. UKM WPS melaporkan. Salam pers mahasiswa. Indonesia